Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah tadi pelajaran apa nih semuanya? Tadi matematika Bu, Matematika ya, sama ibu siapa? sama Ibu Erni Bu. Sama ibu Erni matematika. Udah pada makan siang belum? Udah Bu, tadi habis sholat Bu, makan siang dulu. Alhamdulillah ya kalau udah sholat, udah makan siang. Kan kita harus tetap menjaga stamina dan juga menjaga kesehatan ya, apalagi di musim pandemi kayak gini. Kesehatan itu adalah hal yang paling penting dan juga yang nomor satu gitu ya. Nah, di sini kita akan menyambung pertemuan kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita udah bahas apa ya? Kita bahas tentang cara belajar yang baik Bu. Cara belajar yang baik, benar, bagus sekali ya. Siapa namanya? Ibu lupa. Susi Bu. Iya, Susi, bagus sekali Susi. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang cara belajar yang baik. Nah, minggu ini kita akan membahas materinya baru ya. Materinya itu tentang etika di dalam pergaulan dengan teman sebaya gitu. Ada yang bisa mengulangi apa itu? Apa tadi judulnya? Etika dalam pergaulan teman sebaya. Ya, bagus sekali Susi ya. Itu artinya Susi menyimak apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari etika. Nah, etika pergaulan yaitu sopan santun ataupun tata krama di dalam sebuah pergaulan yang sesuai dengan situasi dan juga keadaan, serta perilaku yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Ada yang bisa ulang apa itu etika? Sopan santun Bu. Sopan santun, bagus. Apa lain lagi kata-katanya? Yang nggak melanggar norma tadi Bu. Yang nggak melanggar norma, bagus sekali ya. Nah, jadi etika itu adalah suatu sikap seperti sopan santun, kayak yang dibilang sama Susi tadi, ataupun aturan lain yang mengatur hubungan di antara kelompok manusia gitu, yang beradab di dalam sebuah pergaulan. Nah, kita semua ini kan manusia disebut makhluk yang beradab dan juga makhluk individu gitu. Jadi kita semua walaupun kita mementingkan dan mendahulukan kebutuhan kita secara pribadi, kita juga tetap memerlukan orang lain gitu untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Nah, agar terjadi hubungan yang harmonis di antara sesama kita, jadi kita harus membina hubungan yang apa nih? Hubungan yang baik Bu. Yang baik di antara sesama kita gitu. Nah, di antara sesama teman apakah kita memerlukan hubungan yang baik? Perlu Bu. Perlu. Kenapa nih? Karena Bu, kita kok di sekolah tuh hanya sama temen Bu, nggak ada orang lain. Ya, jadi kalau di sekolah itu teman dan juga perangkat sekolah lainnya itu adalah keluarga untuk kita gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, yang akrab bersama teman tadi gitu, karena mereka adalah keluarga kita di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak di dalam kehidupan itu ada 5 kebutuhan yang harus kita penuhi? Nggak Ada yang tahu? Oh, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu, Ibu akan menjelaskan. Jadi kebutuhan yang pertama itu ada kebutuhan akan pengakuan sosial, di mana kita di dalam masyarakat itu memerlukan pengakuan atas diri kita gitu di masyarakat. Ini loh saya dengan kepribadian saya yang begini gitu kan, dengan kehidupan saya yang begini, kita bisa menunjukkan kepada masyarakat sosial bagaimana kita yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan akan keterikatan dan juga cinta kasih. Nah, itu bisa kita dapatkan dari keluarga ataupun dari teman-teman di sekolah gitu. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu perlindungan yang bisa kita dapat dari keluarga juga, dan bisa kita dapat dari teman sekolah, teman main, masyarakat
itu kita bisa dapat kebutuhan akan rasa aman tadi. Dan yang keempat itu ada kebutuhan akan kebebasan, di mana kita itu bebas untuk mengeluarkan pendapat baik di keluarga maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada kebutuhan akan harga diri, yaitu hasrat untuk dihargai oleh orang lain, dimana di saat kita melakukan sesuatu kita perlu penghargaan ataupun dihargai oleh orang lain, baik itu berupa reward ataupun penghargaan berupa ucapan yang kita dapatkan gitu. Nah, di sini ada dua jenis pergaulan. Yang pertama ada pergaulan persahabatan, dan yang kedua ada namanya pergaulan percintaan. Ada berapa tadi jenis pergaulannya, Susi? 2, Bu. Yang pertama ada apa? Persahabatan, Bu. Persahabatan. Terus yang kedua? Percintaan, Bu. Percintaan. Nah, jadi pergaulan persahabatan yang pertama dulu nih yang kita bahas. Nah, pergaulan persahabatan ini itu umumnya hubungan yang terjadi didasari oleh adanya kesamaan di antara individu gitu. Contohnya kayak kesamaan sekolah, agama, tempat agama gitu ya, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan juga latar belakang status ekonomi. Nah, di sini ada yang punya sahabat yang misalnya dari kecil satu sekolah sampai kuliah sama-sama gitu, ada nggak? Enggak, Bu. Dari SD sampai SMA cuman, Bu. Oh, jadi dari SD sampai SMA ya. Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang ya. Terus yang kedua itu ada pergaulan percintaan. Nah, dimana kita kan tahu nih di sini teman-teman di sini semuanya sedang masa remaja, ya kan? Masih remaja nih kan? Iya, Atau Bu. udah tua semua nih? Remaja, Bu. Oh iya, remaja ya. Karena masih SMA itu adalah masa remaja. Nah, masa remaja itu kan ditandai dengan matangnya organ-organ reproduksi gitu, dan juga postur tubuh. Nah, perubahan-perubahan ini itu dapat menimbulkan hasrat terhadap lawan jenis gitu, dan itulah yang dinamakan dengan pergaulan percintaan, di mana munculnya rasa-rasa nyaman, rasa suka terhadap lawan jenis, dan ini terjadi pada masa remaja. Nah, keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih inilah yang merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin bisa dihilangkan atau dihalang-halangi gitu, dan ini normal. Nah, materi yang kedua itu ada cara untuk membina persahabatan. Ada yang tahu nggak bagaimana cara untuk membina persahabatan? Saling menjaga sikap satu sama lain, Bu. Iya, bagus, saling menjaga sikap satu sama lain. Bagus ya. Jadi yang pertama itu ada belajar menghargai, yaitu kita menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh teman kita gitu kan. Yang kedua, belajar menghormati gitu. Apapun keputusannya kita harus menghormati semua keputusan dari teman kita. Yang ketiga itu mempunyai sikap mau mengerti. Lalu yang keempat ada mau memberikan pujian. Nah, ini bukan pujian yang bersifat keterpaksaan gitu ya, tapi memang benar-benar tulus dari hati ingin memberikan pujian. Nah, yang kelima ada mau memberikan motivasi. Yang keenam ada bercanda yang sewajarnya saja, tidak keterlaluan gitu ya. Lalu yang ketujuh ada dapat menjaga persahabatan dengan cara menjadi pendengar yang baik gitu. Lalu yang selanjutnya ada tidak pernah mengkhianati teman. Nah, di sini dari beberapa cara tadi ada yang sudah diterapkan belum di dalam persahabatan? Menjadi pendengar yang baik, Bu, seringnya. Ya, menjadi pendengar yang baik itu kan salah satu tadi yang Ibu bilang, salah satu cara agar dapat membina hubungan yang baik gitu ya, dengan mendengarkan segala keluh kesah dari teman kita gitu, membuat dia nyaman bercerita kepada kita. Nah, yang terakhir itu ada tips ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan. Yang pertama itu adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua itu bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi. Yang ketiga itu carilah teman yang suka membantu, memberi saran
yang berguna untuk kehidupan kita. Lalu ada juga menghindari teman yang mempunyai perilaku yang suka melanggar. Melanggar apa nih? Melanggar aturan, Bu. Melanggar aturan, baik itu aturan di dalam agama, di dalam masyarakat, di sekolah, gitu ya. Jadi bukan artinya kita harus meninggalkan, tapi kita ajarkan juga kepada dia, kamu nggak baik loh kayak gitu, kamu harus berubah gitu. Kita bawa lagi dia. Oke, nah jadi itu tadi adalah materi kita untuk hari ini gitu ya. Nah, karena materinya udah selesai, sekarang Ibu punya 1 lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Nah, jadi nanti Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 2. Jadi yang barisan ini dengan yang barisan ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama apakah definisi etika, dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk membina persahabatan gitu ya. Nah, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing dan Ibu beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Sekarang udah mulai bisa ya dipikirkan jawabannya. Nah, gimana nih, kelompok siapa dulu nih yang mau maju pertama? Kelompok saya, Bu. Ya, silahkan Susi. Nah, pertanyaan yang pertama itu bukan Definisi etika. Nah, definisi etika. Nah, etika pergaulan itu sopan santun, Bu. Terus tidak melanggar norma-norma yang berlaku, Bu, kayak norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya, Bu. Dimana kita harus memiliki sopan santun yang baik, harus memiliki tata krama pergaulan yang baik, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Itu artinya Susi menyimak apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Berarti fokus semua nih anak-anak Ibu ya, semangat belajarnya. Karena tadi udah sarapan dan juga sholat zuhur kan? Iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, kelompok siapa yang mau menjawab? Kami, Bu, dari kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2 silahkan. Yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan, Bu, yang pertama memilih teman yang berakhlak baik, Bu. Iya. Terus berteman dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, Bu. Iya, semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, Terus yang bisa saling membantu kita, memberi saran, dan bisa saling sama-sama menolong. sama-sama menolong. Terus Menghindarkan pola perilaku yang melanggar norma-norma, Bu. iya, bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ibu senang sekali kegiatan kita hari ini selesai tepat waktu dan juga anak-anak Ibu sangat-sangat aktif ya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kali ini, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana dengan pertemuan kita hari ini? Apakah anak-anak Ibu semua senang dengan materi kita hari ini? Senang, Bu. Senang ya, alhamdulillah. Untuk minggu depan apakah mau melaksanakan kegiatan lagi? Mau, Bu. Mau ya. Tapi dengan materi yang berbeda ya, Bu. Iya, materinya sudah jelas berbeda lagi dari minggu ini. Jadi kita sepakati minggu depan kita akan melakukan lagi kegiatan ini. Ruang dan waktunya nanti akan kita sepakati juga. Oke. Jadi karena waktunya juga sudah habis, Ibu mohon undur diri dari kegiatan ini. Kita sambung lagi minggu depan. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.